Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 6001. Ketika punggung Lin Waner menghilang di puncak gunung, kesadaran Ye Chen langsung kembali ke kenyataan dari pegunungan jauh di selatan Yunnan. Saat dia membuka matanya, dia benar-benar mempercayai kata-kata Lin Waner. Percayalah bahwa gadis ini telah hidup dari 300 tahun yang lalu hingga saat ini. Dan pada saat ini, dia akhirnya menyadari mengapa dia selalu merasa bahwa Lin Waner tidak sederhana, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apa yang salah. Dia berusia 17 atau 18 tahun, dan dia mahir dalam heksagram dekat sen yang gagal dipelajari Lai Qinghua dalam 100 tahun. Dia berusia 17 atau 18 tahun, dan diburu oleh masyarakat Poking sepanjang jalan. Jika masyarakat Poking mengejarnya selama 5 tahun, bukankah itu berarti sejak dia berusia 12 tahun, dia akan mulai untuk melawan kecerdasan dan keberanian dengan masyarakat Poking? Pada usia yang sama 17 atau 18 tahun, dia tiba-tiba muncul di Jinling dan di depannya tidak lama setelah meninggalkan Eropa Utara. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Dan gadis yang terlihat berusia 17 atau 18 tahun ini dapat melukis dengan tinta dan mencuci lukisan pemandangan dengan luar biasa, dan keterampilan melukisnya hampir dapat membunuh pelukis manapun dalam sejarah. Dan sejak dia mengungkapkan rahasianya, semua pertanyaan ini memiliki penjelasan yang masuk akal dalam sekejap. Sejauh menyangkut keterampilan melukis, dia telah menghabiskan lebih dari 300 tahun untuk memahami seni lukis, yang berada di luar jangkauan pelukis lain. Hal yang sama berlaku untuk meramal. Lai Qinghua baru berusia 100 tahun, dan Lin Waner berusia lebih dari 300 tahun. Perbedaan di antara mereka terbukti dengan sendirinya. Pada saat yang sama, Ye Chen juga menemukan bahwa temperamen Lin Waner di depannya telah berubah. Untuk beberapa alasan, Ye Chen tiba-tiba memiliki perasaan keindahan yang indah menyembunyikan masa kini dan masa lalu, dan bunga teratai mempermalukan keindahan dengan gerakannya sekarang. Dan frasa Nujia yang biasa disebut oleh wanita Tiongkok kuno membuat Ye Chen merasa bahwa Lin Waner seperti anak kucing yang berbaring di tanah dengan perut lembutnya terbuka, mengungkapkan rahasia dan kelemahan terbesarnya sekaligus dari diriku sendiri. Lin Waner melihat bahwa Ye Chen belum pulih dari keterkejutan ekstrim saat ini. Jadi dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan saya, tuanku, saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda. Tetapi saya bertanya tentang hal itu, dan saya tidak berani berbohong. Jadi saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya." Dia sedikit tenang, memandang Lin Waner, dan bertanya kata demi kata, "Apakah Anda bepergian dari lebih dari 300 tahun yang lalu, atau apakah Anda hidup dari lebih dari 300 tahun yang lalu hingga hari ini?" Lin Waner menjawab, "Tuan muda, keluarga budak telah hidup sampai hari ini." Ye Chen terkejut, dan bergumam, 300 tahun yang lalu, kamu menyaksikan pohon teh itu melintasi bencana di selatan Yunnan. Lalu, berapa umurmu tahun ini? Lin Waner berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan muda Hui, keluarga budak lahir pada tahun kedua Longwu di dinasti Ming Selatan, yang juga merupakan tahun ketiga Sun Zi di Istana Qing di Tartar, dan 1646 di dinasti Gregorian kalender."
Ye Chen merasa pusing untuk sementara waktu. Dilihat dari usia ini, Lin Waner dapat dianggap sebagai leluhurnya, dan waktu yang tercatat dalam silsilah keluarga Ye mungkin tidak lebih awal dari dia. Jadi Ye Chen berseru, 1646. Lalu kamu, oh tidak, lalu kamu hampir 400 tahun sekarang? Lin Waner terkekeh, melipat tangannya di satu sisi pinggangnya, membungkuk sedikit ke Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Tuanku, Anda tidak perlu memanggil Nujia, Anda panggil saja Nujia Waner." "Tidak," Ye Chen berkata dengan sangat serius, "kamu hampir berusia 400 tahun, tidak terlalu berlebihan bagiku untuk memanggilmu leluhur tua." Lin Waner tersenyum, dan berkata dengan serius, "Dalam pandangan keluarga budak hanyalah seorang gadis muda, bukan penyihir tua. Meskipun keluarga budak memang telah hidup selama hampir 400 tahun, keluarga budak adalah masih 17 tahun. Ye Chen tiba-tiba merasa malu, dan dua suara di dalam hatinya berdebat sengit saat ini. Sebuah suara berkata, dia benar. Meskipun dia telah hidup selama hampir 400 tahun, dia selalu menjadi gadis berusia 17 atau 18 tahun. Suara lain berkata, tapi dia hampir berusia 400 tahun. Apa konsep 400 tahun? Anda, Tuan Ye Chen, belum berusia 30 tahun ini. Ye Chen takut akan keterikatan seperti itu, jadi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, membuang semua pikiran ini, dan kemudian bertanya kepada Lin Waner, "Kamu?" Begitu kata "kamu" keluar dari mulutnya, dia dengan jelas melihat jejak cemberut melintas di alis indah Lin Waner, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya, "Tidak. Aku ingin mengatakan kamu." Suasana suram Lin Waner segera menghilang. Dia tersenyum manis, dan bertanya dengan malu-malu, "Apa yang ingin kamu katakan, Tuan? Aku mendengarkan." Ye Chen bertanya dengan takjub, "Bagaimana kamu bisa begitu muda setelah hidup selama 400 tahun? Kamu bahkan tidak terlihat seperti berusia 18 tahun. Bahkan jika kamu terus mengambil pil Huichun, tidak mungkin bagimu untuk menjadi begitu muda. Apakah kamu diremajakan?" Lin Waner dengan cepat menjelaskan, "Tuanku salah paham. Saya tidak meremajakan, tetapi penampilan dan tubuh saya tetap sama sejak saya berusia 17 tahun. Dan saya belum menua lebih dari 300 tahun. Ye Chen bahkan lebih terkejut. Dia berseru dan bertanya, bagaimana ini mungkin? Kamu tidak mahir dalam energi spiritual. Bahkan jika kamu mahir dalam energi spiritual, kamu tidak akan dapat mempertahankan kekuatanmu, wajah selamanya." Lin Waner menjawab, "Karena Anda mahir berlatih, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang pil hijau abadi?" Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah mendengarnya. Apa efek ramuan ini?" Lin Waner berkata dengan sungguh-sungguh, "Pil evergreen abadi. Setelah meminumnya, harapan hidup bisa mencapai 500 tahun, dan dalam 500 tahun, penampilannya akan tetap selamanya. Dan para pelayan telah meminumnya untuk hidup sampai hari ini." Mata Ye Chen membelalak. Apakah benar ada pil ajaib seperti itu? Tentu saja, Lin Waner berkata, "Melihat kursi spiritual ayahku tidak jauh untuk berkunjung." Dan berkata dengan serius, "Aku bersumpah di depan kursi spiritual ayahku bahwa tidak akan ada penyembunyian atau penipuan dalam setiap kata yang kata keluarga saya dan Tuan Muda hari ini. Penyembunyian sebelumnya benar,
saya tidak punya pilihan selain meminta Anda untuk memaafkan saya. Ye Chen mengikuti garis pandangnya, dan melihat 8 karakter besar tertulis di tablet spiritual. Tablet spiritual mendiang ayah saya Lin Zulu. Pada saat ini, Ye Chen tidak lagi meragukan kata-kata Lin Waner. Dia menekan kengerian di hatinya dan bertanya, "Apakah ayahmu memberimu pil hijau abadi yang kamu minum?" Lin Waner berbalik dan melirik tablet spiritual ayahnya lagi, dan berkata, "Ya, pil hijau abadi diberikan kepada keluarga saya oleh ayah saya sebelum dia meninggal." Ye Chen bahkan lebih terkejut, karena ayahmu memiliki pil evergreen, mengapa dia tidak meminumnya sendiri sebelum meninggal? Bukankah itu berarti dia tidak harus mati setelah meminumnya? Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, tolong gunakan aku untuk menyebut dirimu sebanyak mungkin. Aku selalu dari keluarga budak. Aku orang modern yang lahir di bawah merah bendera, dan saya benar-benar tidak terbiasa dengan itu." "Oke, aku akan mencoba yang terbaik." Lin Waner sedikit mengangguk, dan berkata dengan wajah sedih, "Kembali ke pertanyaan barusan, Tuanku, lebih dari 300 tahun yang lalu, ketika aku benar-benar berusia 17 tahun, saya masih berlatih menyulam di kamar kerja di Yunnan Selatan. Saat itu, ayah saya yang jaraknya ribuan mil tiba-tiba muncul di depan saya. Bahkan, dia juga terluka parah saat itu, sama seperti Tuan muda hari ini. Aku buru-buru menenangkan ayahku untuk sementara, dan ayahku memberiku ramuan yang tidak diketahui, menyuruhku untuk menerimanya dengan patuh tanpa bertanya apapun. Aku tidak tahu apa efek dari obat mujarab ini, tapi perintah ayahku tidak boleh dilanggar, jadi aku mengambil obat mujarab itu. Setelah meminumnya, ayahku memberitahuku apa obat mujarab itu dan apa efeknya. Saat dia mengatakan itu, matanya merah, dan dia berkata dengan lembut, "Adapun mengapa ayah saya tidak memakannya sendiri, tetapi memberi saya pil hijau abadi, dia mengatakan bahwa itu karena dia tidak menginginkannya, seperti seorang ayah, untuk menyaksikan saya mati karena usia tua di depannya suatu hari nanti." Ayahku juga mengatakan bahwa jika ada obat yang memungkinkan seorang ayah hidup selamanya dan melihat putrinya menjadi tua dan mati perlahan, maka obat ini bukanlah obat peri, tapi racun. Ayah saya berkata bahwa dia harus mati di depan saya sebelum dia dapat beristirahat dengan tenang. Saya masih muda, belum menikah, dan tidak khawatir tentang masa depan. Jadi setelah saya meminum pil evergreen, saya dapat menjalani kehidupan yang baik selama 5 tahun, ratusan tahun. Ye Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Kamu bilang kamu berumur lebih dari 300 tahun, jadi bukankah anakmu?" Lin Waner menatap Ye Chen dengan samar, dan berkata dengan marah, "Tuanku, meskipun keluargaku telah hidup lebih dari 300 tahun, aku masih seorang gadis yang murni dan lugu, dan aku belum pernah menikah. Selain itu, keluarga saya telah diburu selama bertahun-tahun. Setelah beberapa waktu, saya harus berpindah tempat dan hidup dalam identitas yang berbeda. Bagaimana saya bisa punya anak?" "Oh," Ye Chen dengan cepat berkata dengan nada meminta maaf, maaf, ini salahku." Lin Waner berkata pelan, "Ayahku secara khusus memberitahu keluarga budak bahwa jika kamu tidak ingin memiliki terlalu banyak ikatan, kamu harus membujang selama 400 tahun pertama." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kenapa?" Lin Waner berkata,
Karena pil hijau abadi tidak akan membuat keluarga budak menjadi tua dalam 400 tahun pertama, dan hanya dalam 100 tahun terakhir keluarga budak akan mulai menua secara bertahap pada titik waktu tertentu. Jika kamu menikah dalam 400 tahun pertama, kamu harus menanggung rasa sakit melihat anak-anakmu menjadi tua dan mati. Setelah titik waktu itu, keluarga budak dapat tumbuh dari 17 menjadi 18, dan kemudian berusia 20 tahun, 8 tahun, 38 tahun, dan kemudian menjadi tua lagi. Jadi, ketika saatnya tiba, keluarga budak bisa mengalami kehidupan nyata. Ye Chen mengangguk mengerti. Pasti sangat menyakitkan bagi orang tua untuk melihat anak mereka menjadi tua saat masih muda selamanya. Oleh karena itu, merupakan keputusan yang sangat bijak bagi ayah Lin Waner untuk memberinya pil hijau abadi dan menjelaskan bahwa dia tidak dapat menikah selama 400 tahun pertama. Jadi Ye Chen bertanya lagi, "Lalu apa yang terjadi dengan ayahmu?" Lin Waner menghela nafas, "Ayah saya terluka parah saat itu, dan tidak ada obat mujarab lain untuk menyembuhkan lukanya. Jadi dia hanya bisa berbaring di tempat tidur untuk memulihkan diri. Tetapi untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. Jika ada cukup waktu, bukan tidak mungkin untuk pulih." Setelah jeda, Lin Waner berkata dengan ekspresi sedih, "Hanya saja ayah saya mengatakan pada saat itu bahwa orang yang menyakitinya dapat tiba di Yunan Selatan paling cepat dalam setengah bulan, jadi dia terus mendesak saya untuk mengambil cincin itu dan segera tinggalkan rumah, jangan sampai pihak lain menemukanku. Naiklah." Tapi aku tetap menolak untuk meninggalkannya. Berbicara tentang ini, Lin Waner berkata dengan mata merah, "Pada hari ke-7 setelah ayah saya dikirim kembali ke selatan Yunan oleh cincin itu, dia memanfaatkan saya untuk pergi membeli obat, meninggalkan surat dan kemudian memotong meridiannya dan mati." 2 baris air mata panas mengalir. Lin Waner dengan cepat menyekanya dengan lengan bajunya, tersedak dan berkata, "Setelah saya menguburkan ayah saya meninggalkan rumah dan memulai penerbangan yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Ye Chen berseru, "Kamu telah diburu selama lebih dari 300 tahun, oleh siapa? Hancurkan dinasti Qing?" Lin Waner berkata dengan ekspresi yang rumit, "Sebenarnya, perkumpulan Poking didirikan oleh ayah saya dan saudara angkatnya serta teman sekelas Wu Feiyang ketika tentara Qing memasuki Bea Cukai. Kedua bersaudara itu mendirikan perkumpulan Poking untuk mengusir Tartar, melawan dinasti Qing dan memulihkan dinasti Ming. Tetapi perkumpulan Poking berubah total setelah ayah saya meninggal, dan namanya tidak ada hubungannya dengan itu. Orang-orang yang mengejar dan membunuh saya adalah perkumpulan Poking kemudian penguasa kerajaan Inggris masyarakat Poking." Ye Chen berseru, "Pahlawan yang menghancurkan dinasti Qing nanti? Apakah itu Wu Feiyang?" "Tidak." Lin Waner menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pahlawan selanjutnya dari dinasti Qing adalah adik perempuan Wu Feiyang, Wu Feiyan." Bersambung.